Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iriana Pratiwi. Saya guru Bahasa Indonesia SMA PKP DKI Jakarta. SMA DKI Jakarta merupakan sekolah yang sudah menerapkan sekolah penggerak, sekaligus sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Hari ini saya ingin menyampaikan pembelajaran berbasis berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam sekolah SMA PKP DKI Jakarta. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah untuk menyesuaikan mengenai kebutuhan peserta didik. Kebutuhan di sini tentunya untuk bertujuan secara jelas dan memaksimalkan keefektifan dalam kegiatan pembelajaran, yakni ada 3 kompetensi atau 3 bagian di dalamnya, yakni yang pertama adalah kesiapan belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar ini tentunya berangkat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ialah beriman, bertakwa, kemudian mandiri, kebinekaan, lalu bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Pada poin-poin yang sudah disampaikan tersebut, pastinya harus ada di dalam pembelajaran. Yang ditujukan adalah tadi untuk menerapkan atau untuk mengembangkan potensi dan minat bakat di dalamnya. Ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 macam, yakni pembelajaran diferensiasi konten, lalu pembelajaran berdiferensiasi proses, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi produk, yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam setiap peserta didiknya. Yang saya tekankan di sini atau yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensi produk. Kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Kita akan simak sama-sama videonya. Pembelajaran berdiferensiasi pastinya memiliki awalan terlebih dahulu, yakni kami sebagai pengajar melakukan adanya tes kognitif terlebih dahulu dan juga non-kognitif di dalamnya. Dari proses tes tersebut, kami juga berkolaborasi dengan tim BK untuk mengetahui bagaimana minat dan bakat di dalam peserta didik. Dari adanya kolaborasi dan juga tes yang telah dilakukan, terbentuklah 3 kategori di dalamnya, yakni yang pertama adalah auditori, kemudian kinestetik, dan juga visual. Dari ketiga hasil yang di dalamnya terbentuk tersebut pastinya memiliki tantangan yang berbeda-beda. Untuk jenis auditori pastinya berfokus pada penulisan dan juga keberagaman ilmu pengetahuan. Lalu kinestetis pastinya berupa kegiatan yang melalui gerak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fokus terhadap visual. Untuk visual di sini pastinya menekankan terhadap indera penglihatan. Dari 3 proses cipta yang sudah dikelompokkan tadi, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, untuk jenis yang auditori difokuskan untuk menulis berita. Kemudian untuk jenis yang kinestetik dilakukan untuk live report berita secara langsung, atau dilakukan dalam keadaan saat itu atau peristiwa yang terjadi pada saat itu juga. Dan yang terakhir adalah kategori visual. Di sini difokuskan dalam membentuk atau membuat infografis yang di dalamnya pastinya memfokuskan pada citra visual. Dari ketiga komponen tersebut dilakukanlah pembentukan untuk minat-minat bakat yang disesuaikan. Hal ini diharapkan peserta didik bisa fokus di dalam pembelajaran di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini seperti biasa rutinitas kita.
Selanjutnya adalah murojaah. Silakan dibuka surat Al-Alaq. Sabbihisma rabbikal a'la. Harapannya hari ini kita selalu diberikan kemudahan. Baik, untuk hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Mohon didengarkan. Abdul hadir. Teks apa? Argumentasi ya. Oke, membuat apa terakhir, Pos? Ada masih ingat gak? Kira-kira teks persuasif apa? Boleh tunjuk tangan. Teks persuasif itu apa? Iya, Zikri, apa? Ya, Bu, untuk teks persuasif itu kalimat yang bersifat mengajak atau mengundang lah gitu. Oke, kita mendengar kata berita, kira-kira apa itu? Berita. Pembelajaran berita, sebenarnya tujuan kita apa sih? Harus sesuaikan dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Jenis berita atau peristiwa, ya. Toilet, canggih toilet umumnya menggunakan teknologi ya. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal mengenai apa aja? Pengertian, kemudian ada apa lagi? Ciri, lalu apa lagi? Unsur, dan kita ingin membuat berita, ya, membuat live report berita. Teks berita jangan lupa keutuhannya pastinya harus. Untuk menginformasikan ya kejadian atau peristiwa yang nanti kita temui di luar kelas. Kantin ketika selesai sholat duha. Ini adalah hangat-hangat. Kita akan mempelajari tentang kaidah dalam teks berita. Kalian dengan melafalkan Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat mengenai pembelajaran praktik yang telah saya lakukan di Sekolah SMA PKP DKI Jakarta. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan inspirasi ataupun pembelajaran bagi para pendidik untuk sebagai sumber inspirasi atau referensi sebagai pengajaran di dalam kelas. Merdeka untuk kita semua dalam pembelajaran dan juga menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik kita dimanapun berada. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan pastinya untuk tujuan kemerdekaan Indonesia yang semakin merdeka dan jaya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.